Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Glenny Khairupan mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan industri penerbangan nasional termasuk kondisi maskapai Garuda Indonesia serta kemajuan teknologi penerbangan global. Glenny menyebut pertemuan itu juga dihadiri perwakilan perusahaan asing. Dalam kesempatan itu dilakukan diskusi terkait perkembangan teknologi di sektor penerbangan. Namun Glenny menegaskan pembahasan tersebut belum mengarah pada rencana pembelian pesawat atau kerjasama komersial tertentu. Menurutnya pertemuan masih sebatas koordinasi dan penjajakan teknologi. Adapun arahan utama Presiden agar Indonesia tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi penerbangan dunia. Ikut juga biasa dengan Pak Sigit, cara bicara ngobrol-ngobrol tentang penerbangan lah, penerbangan di Indonesia, tentang Garuda, tentang pesawat-pesawat yang super maju sekarang gitu. Teknologi yang maju, bagaimana kita harus ikut juga terlibat di dalam perkembangan teknologi. Itulah yang tadi disampaikan Pak Presiden. Tadi ketemunya bareng sama private company yang dari luar negeri itu Pak? Ya, jadi kita discuss. Ada rencana beli ini? Rencana beli belum, kita baru koordinasi masalah teknologi. Arahan Bapak Presiden apa? Ya, itu harus ikuti perkembangan. Diduga rekayasa berita acara pemeriksaan, dua anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Kasus terungkap saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi diduga ditambahkan narkoba di dalamnya. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan gitu Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan ini menduga adanya rekayasa dalam BAP. Buntut viralnya video kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak ini kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Di Propam Polres Jakarta Selatan tengah mendalami kasus termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati News melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang didampingi anggota kepolisian dan pendamping hukum sedang menggerebek seorang oknum polisi Grobogan yang sedang bermalam di tempat selingkuhan. Ia menggedor dan mendobrak pintu hingga terjadi keributan di dalam rumah. Ini kalian apa? Mbak tahu nggak siapa? Apa itu? Dia punya suami istri kan? Istri kan? Tahu. Nggak tahu. Seorang wanita menggerebek suaminya yang diduga selingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Wanita itu pun mengamuk saat mendapati suaminya berduaan dengan wanita lain. Ia mengamuk dan memaki suami dan selingkuhannya. Sang suami diketahui merupakan oknum anggota kepolisian Polres Grobogan berpangkat Aibtu dengan inisial R. Aibda R mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dijatuhi mutasi demosi 10 tahun dan penjara 30 hari. Patsus. Pada akhir Januari 2026 lalu, Aibtu R menjalani sidang kode etik di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah dan hasilnya sanksi tegas hukuman penjara di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara News melaporkan. Seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang di kota Jambi. Ironisnya dari 4 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi.
Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Keluarga tengah fokus untuk pemulihan dari trauma korban yang dialami dengan pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Korban ini mengalami trauma yang sangat berat, itu udah pasti. Yang kedua, disosialisasi sosial yang sangat berat yang dialami dari korban juga, seperti yang mengurungkan diri, tidak mau keluar kamar, maupun juga untuk bertemu sama teman-teman maupun ya ibu kandungnya sendiri maupun saudaranya pun gak bisa. Ibu korban meminta kita sebagai penasihat hukumnya untuk kita fokuskan dulu adalah dari segi pemulihan dirinya dari korban dulu. Makanya kita juga sebagai penasihat hukum kita akan berkoordinasi juga sama UPTD PPA. Kebetulan cita-citanya korban ini kan begitu tinggi ya, artinya dia ingin mengabdi kepada negara, makanya ikut tes polwan juga. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Sementara itu, 2 oknum polisi melakukan proses hukum pidana dan juga harus menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Jambi. 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau asusila telah dilakukan proses penahanan. Ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan. Ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut. Ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik. Ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat. Mudah-mudahan disegerakan untuk segera sidang kode etik. Atas perbuatannya, 2 orang polisi dan 2 orang rekannya tersebut akan terancam pasal 473 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Sementara itu pemirsa, di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Rais Dwi Jaya ataupun Rice Dwi Jaya, salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Ia mengungkap jika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Iya, namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, biar keren gitu ya, Jack gitu ya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya dipanggil di situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu, Mas Ecot gitu. Oh Jack, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli untuk melengkapi berkas perkara tersangka Roy CS yang dikembalikan kejaksaan. Polisi miliki waktu 14 hari sebelum akhirnya kembali diserahkan ke kejaksaan. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik. Tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.